Nih selasar luarnya College of Music. Ups, sebelum kita ke Bauman, kita jalan ke ini bentar deh. Jalan ke I Am Circle. Oh, ini mbak-mbak yang latihan tadi. Nah, MSU itu luasnya gara-gara ini juga. Lihat tuh, lapangan hijaunya. Ini bisa main bola, bisa main volley di sini. Nah, ini dia namanya I Am Sports Circle. Katanya zaman dulu ini namanya Women's Sports Hall gitu. Bangunannya tuh yang kayak bangunan jadul gitu loh. Emang jadul banget sih. Dan ini lantai 2 yang jendela lebar ini. Kita main bulu tangkis di sana. Tuh, ini bangunannya kalau dilihat kejauhan. Terus advisor gue Dr. Kirk, dia kesini sering pagi-pagi jam 6 gitu, katanya buat renang. Jadi emang di bawahnya ada kolam renang gitu di lantai dasarnya. Aku nggak akan ngajak masuk, soalnya udah tutup sih kayaknya. Cuman mau ngeliatin aja kayak jamnya. Saya tuh swim diving kayak gitu-gitu. Oke, udah jam 9 itu teman-teman. Kalau misalnya denger si Bauman Tower-nya ada bunyi lagi. Oke, sebelum ke Union aku mau ngeliatin satu section ini lagi. Biasanya di MSU itu ada yang kayak gini-ginian. Jadi visitor information. Jadi buat tahu gitu apa-apa aja yang bisa dikunjungin. Itu banyak banget. Tadi yang kita udah lihat itu ini belum ada. Memorial Chapel tadi kita lewat sebenarnya. Tutup MSU Museum. Tadi yang kita udah Bauman Tower. Ini Botanical Garden. Baru itu doang. Yuk kita ke Union yuk. Nih bangunannya MSU Union. Ada 4 lantai. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa tuh banyak diadain di sini. Di lantai dasar ada bowling. Oh, kita lihat yang bowling ya. Aku sebenarnya belum pernah sama sekali main bowling di sini, tapi katanya ada line bowling gitu. Jadi setelah tertunda lama banget, aku nggak tahu mungkin udah hampir sebulan ketunda, aku mau lanjutin lagi seri tour kampusnya. Jadi terakhir kita kan kemarin mau ke MSU Union tapi tutup. Nah sekarang kita ada kesempatan, kebetulan aku lagi pas di sekitar sini, and I'm sort of running out of time. Jadi kayak aku nggak akan bisa banyak banget buat tur kampus karena aku udah mau pulang, mepet banget. Jadi segala yang bisa kita kejar kita akan kejar. So let's check it out. Oke, jadi ini dia bangunan tampak depannya. Sekarang kita masuk. Ini sih tutupnya harusnya jam 8 ya, kalau nggak salah jam 8. Yep. Kita pertama ke lantai dasar dulu aja ya. Yang ini hari ini kayaknya nggak terlalu rame. Nanti besar buat apa aja. Oh ini floor directory. Tadi ada apanya aku lupa jelasin. Jadi di sini tuh ada kelas-kelas. Ada ruang kelas. Dulu kebaca sejarahnya. Selain di sini ada kelas, ada hotel juga, penginapan buat alumni yang menginap. Jadi ini area belajar. Ada banyak komputer, sofa. Jadi comfy banget, comfy and cozy. Jadi di sini juga ada printer kalau misalnya mau ngeprint tugas kayak gitu. Terus di sini juga ada ini yang buat kursi roda gitu. Oke, jadi selain pojokan belajar yang kayak tadi, di sini juga jadi base campnya University Activities Board. Jadi ini mungkin kalau di Indonesia kayak BEM gitu loh. Ini ruangan mereka, ruang kerjanya dibikin lucu-lucu gitu. Itu juga bahkan mereka punya ini sendiri, apa sih, front desk sendiri gitu. Terus di sini juga ada ini nih, jadi tutoring room gitu. Jadi kalau misalnya mau apa sih, ini contohnya untuk writing center, jadi buat students yang lagi nulis, buat tesis, buat publikasi.
kita bisa datang ke sini buat konsultasi. Jadi based on booking gitu. Nah ini kayak gini-gini, ada meeting room, cozy banget. Jadi udah tinggal bisa tetap muka gitu sama teman sama siapa. Tuh. Terus ini ya udah ada plakat-plakat gitu. Nah so far itu untuk lantai dasar. Jadi ada space buat belajar, printer, terus home base-nya si University Activities Board. Oke, sekarang kita naik ke lantai 1. Itu ada welcome center, ada ATM, ada cafe, lounge juga. Terus? Bisa dibilang ini pusat kegiatan sih di sini. Jadi ada toko-toko. Nah, yang seru di lantai 1 ini nih, si patung Spartis. Jadi udah orang pada duduk di sebelahnya sambil foto deh. Sama spot-spot nongkrong juga. Beberapa kafe udah pada tutup. Terus ya udah, nah ini ada spot-spot belajar kayak gini. Kemudian ya kayak gitu-gitu aja. Nih untuk lantai 1. Yuk naik lantai 2. Nah, lantai 2 isinya apa guys? Jadi lantai 2 tuh ada art gallery, ada tours room. Jadi kalau biasanya kan di sini ada keluarga gitu ya, orang tua alumni yang ngadain campus tour gitu. Jadi di sini lantai 2 ini tempat briefingnya gitu. Kemudian di sini juga ada ballroom yang biasa dipakai buat acara-acara. There we go. Jadi ini ballroomnya. Sayangnya lagi tutup. Lagi dikunci coy, guys. Nah jadi udah. Ini yang kayak selain tempat nongkrong, pusat apa ya? Jadi kayak art gitu. Ada galeri seni, ini lagi kosong. Ada piano, yang mau main piano. Ini pusat studi apa ya? Afrika kalau nggak salah. Oke, kita ke satu spot dulu yuk, yang aku suka banget. Nah, aku suka nih kayak dinding ini nih. Jadi kayak sejarah berdirinya Semenyo Union. Di sketsanya. Kemudian apa sih? Letakan batu bata, penggalian fondasi gitu. Ada hiburan-hiburan. Terus ini tadi kalau saya sempat lihat pas di awal, pintu masuk tuh dipahat langsung sama orang kayak gini. Aku kayak suka banget itu loh liatnya, karena kayak proses step by stepnya gitu sampai jadi kayak gini tuh. Ini masih ada lanjutannya lagi nih. Ini kayak dulu jadwal operating hoursnya kayak gimana. Ini kayak planning buildingnya, terus kapan ada penambahan. Terus ini biaya konstruksi sampai jutaan tuh, 2,4 juta. Ini peta apa sih, denah bangunannya, lower level, tower, and so on. Karena ini ada timeline juga gimana sih dulu berdirinya gitu. Nih yang ballroom tadi tuh kayak gini ya. Jadi kayak lantai luas gitu. Nah yang seru itu ternyata di sini tuh dulu pernah ada kayak arena biliar gitu. Sekarang sudah nggak ada, tinggal adanya bowling. Aku nggak sempat coba juga. Nih lapangan bowlingnya kayak gini. Ini ada di lantai dasar tapi aku nggak tahu di sebelah mana. Kemudian yang lebih lucu, ini tuh ada barbershop dulunya MSU itu. Ada barbershop lucu kan, datang ke kampus bawa potong rambut. Ini dulu Presiden JFK pernah kesini juga. Terus ya udah sampai terakhir kayak gini konstruksinya. Ini adalah satu ruangan yang aku favorit banget, dulu suka pakai buat belajar. Namanya North Engagement Center. Banyak tuh, PC-nya Apple. Canggih banget. Oke, ada satu ruangan lagi. Seperti biasa, isi air gratis. Ini yang satunya. Ups, ini dikunci. Tuh, jadi di dalam situ tuh ada engagement center, kemudian ada meja meeting kayak gitu-gitu. Nah, lantai 3 ada apa aja guys? Jadi ini lebih ke kayak ballroom atau ruang-ruang buat meeting, buat conference. Kemudian ada counseling juga tuh di
panel B, tapi ini lebih banyak buat ini sih, ruangan conference gitu, jadi mungkin nggak banyak yang bisa dilihat. Ini contoh satu nih, Lake Superior, nggak tahu atau enggak, jadi kayak gini, ruangan kosong buat conference. Nah, aku kesini liatnya, aku kesini tuh paling kayak suka lihat artworknya gitu sih, karena gambarnya bagus-bagus. Nah, yang aku bilang tadi si welcome room, jadi kayak misalnya ada orang-orang yang mau tur kampus MSU, dikumpulinnya di sini. Jadi jalan kemana-kemananya dibagiin dibagiin tour guide-nya kayak gitu. Ini another room itu buat conference. Ya udah, jadi lantai 3 tuh mostly kayak gini. Udah kayak gini. Oke. Tuh, ini tampilan sampingnya Union. Sekarang kita bakal ke lantai 4. Lantai terakhir. Oke, lantai 4 beneran gak banyak hal. Lebih ke tower room sama council gitu. Dulu aku kayak pernah, cuman kayak kepepet mau sholat aja di sini. Nih ada artwork lagi kayak biasanya. Seperti ini. Ini sungai Red Cedar. Aku penasaran ngeliatinnya. Ini namanya Tower Room. Oh, kayak settingan ruang meeting tapi yang kayak klasik-klasik gitu. Nah ya udah, jadi settingannya kayak gini aja nih di lantai 4 buat belajar aja. Cuman ya karena ini lantai 4 lebih sepi, kadang ada yang suka di sini aja gitu nongkrongnya. Tuh, nih Spartan Stadium jadul kayak gini nih modelnya, gede gitu. Sekarang jadi kayak lebih kecil, perasaan gue aja kayak lebih kecil gitu. Tuh, oh udah deh segini deh MSU Union. Sebenarnya di sini juga ada bank juga sih, koperasi unitnya MSU, koperasi unitnya MSU namanya MSU Federal Credit Union, sama Dairy Store, tapi Dairy Store-nya baruan aja, bagus kan jadi tutup, sedih banget. Oh ya, dikit mau ngeliatin aja tadi di lantai 1 aku lupa liatin, jadi di lantai 1 itu juga ada yang namanya Spirit Shop, jadi kayak buat belanja aparel atau oleh-oleh khas MSU gitu deh. So ya, jadi gitu. Itu sih tentang MSU Union. Jadi tadi udah lantai 1 sampai lantai 4, mungkin gak semua tempat, tapi kayaknya tadi lumayan detail sih aku liatin. So ya, ini salah satu tempat aku buat belajar juga. Jadi kayak kalau misalnya lagi nggak mood ke perpus, biasanya aku kesini entah bawa laptop sendiri atau ya kayak tadi pakai komputer yang ada di sini. So far di sini kan lebih cozy aja sih. Jadi karena lebih nyantai situasinya kayak gitu. Sama aku juga ada conference di sini, ada lomba-lomba, ada festival juga banyak. Jadi emang Union itu pusat kegiatannya mahasiswa lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu siapa-siapa, lebih enak tuh bikin janji di sini karena lebih banyak space buat nongkrong aja kayak gitu. So ya, Union beres. Habis ini mungkin MSU Museum, tapi ntar aku bakal cek waktunya ya. So ikutin terus.